Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adiansyah dengan NIM 23531122. Di sini saya akan menjelaskan apa itu berakhlak mulia. Akhlak mulia adalah perilaku manusia yang sesuai dengan tuntunan kitab suci berupa adab atau kesopanan yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kepada umatnya. Akhlak mulia secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua berakhlak kepada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan dari pengertian akhlak mulia yang berlaku umum diturunkan menjadi pengertian secara khusus yang berlaku bagi umat muslim sebagai berikut. Akhlak berarti perilaku, sikap, perbuatan, adab, dan sopan santun. Akhlak mulia berarti seluruh perilaku umat manusia yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, yaitu berupa adab, sopan santun yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia ketika beliau masih hidup. Akhlak mulia adalah Al-Quran. Akhlak atau adab sopan santun yang telah dicontohkan dan diajarkan Rasulullah Muhammad SAW itu meliputi akhlak manusia akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhlak terhadap sesama ciptaan Allah, termasuk di dalamnya akhlak terhadap diri sendiri, karena diri sendiri itu termasuk ciptaan Allah juga. Secara garis besar, akhlak mulia itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah berarti mengikuti seluruh perintah yang telah disampaikan Allah kepada Rasul yang Maha Mulia Muhammad SAW. Seluruh perintah tersebut sudah tercatat dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, akhlak kepada ciptaan Allah. Akhlak terhadap ciptaan Allah meliputi segala perilaku, sikap, perbuatan, adab, dan sopan santun sesama ciptaan Allah, yang terdiri atas ciptaan Allah yang gaib dan ciptaan Allah yang nyata, benda itu hidup maupun benda mati. Mengingat sangat luasnya cakupan akhlak ini karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, maka secara garis besar struktur akhlak mulia terhadap seluruh ciptaan Allah itu dapat digambarkan seperti struktur sederhana berikut. Yang pertama itu ciptaan Allah yang gaib. Gaib dalam arti positif, malaikat, qada dan qadar, atau kiamat, alam kubur, padang mahsyar, dan lain-lain, surga, neraka, dan segala penghuninya. Dan yang kedua, ada gaib dalam arti negatif, yaitu iblis, jin, dan setan, dan benda serta alam gaib lainnya. Adapun ciptaan Allah yang nyata, sesama manusia, nabi dan rasul, keluarga, diri sendiri atau orang tua, kerabat dekat, kerabat jauh, dan sebagainya. Yang kedua, selain manusia, ada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Dan yang ketiga, benda mati, bumi dan segala isinya, dan benda luar angkasa. Walaupun struktur yang disampaikan masih sangat jauh dari lengkap dan sempurna, namun diharapkan akan bisa memberikan gambaran cakupan akhlak mulia yang sudah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Seluruh sikap dan perilaku serta adab sopan santun terhadap semua ciptaan Allah sudah termuat dan tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Tinggal bagaimana kita mempelajarinya secara benar dan teliti serta mengamalkannya. Pembahasan masalah akhlak adalah pembahasan yang sangat luas, sama luasnya dengan seluruh aspek kehidupan manusia serta variasi-variasinya. Secara garis besar, fungsi dan tujuan pengamalan akhlak mulia bagi umat manusia adalah: yang pertama, sebagai pengamalan syariat Islam; kedua, pengaturan tatanan sosial; ketiga, rahmat bagi seluruh alam; empat, perlindungan diri dan hak asasi manusia. Nah, adapun secara garis besar, fungsi dan tujuan pengamalan akhlak mulia bagi umat manusia adalah: yang pertama adalah sebagai pengamalan syariat, yaitu Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam semesta telah memberikan tuntunan perilaku dan etika secara sempurna, sehingga dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengamalan akhlak yang mulia itu insya Allah akan menjadi ibadah bagi umat Islam yang mengamalkannya. Yang kedua, sebagai identitas, yaitu akhlak mulia ini diperuntukkan oleh Allah kepada manusia
yang berakal budi, karena dengan tuntunan akhlak yang mulia akan bisa membedakan antara manusia dengan hewan. Yang ketiga, ada pengaturan tatanan sosial. Akhlak mulia sebagai pengatur tatanan sosial berarti dengan pengamalan akhlak mulia yang sudah dicontohkan oleh mulia Sayyidina Muhammad SAW, mengukuhkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah bisa dan lepas dari pengaruh lingkungannya. Dengan akhlak mulia ini, tatanan sosial yang terbentuk semakin memberikan makna dan nilai yang tidak saling merugikan. Yang keempat, rahmat bagi seluruh alam. Akhlak mulia sebagai rahmat bagi seluruh alam berarti akhlak mulia yang diperuntukkan bagi manusia tidak hanya mengatur tatanan hubungan manusia dengan manusia lainnya, tetapi juga hubungan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya selain manusia dan alam sekitarnya. Dan yang terakhir, perlindungan diri dan hak asasi manusia atau HAM. Akhlak mulia sebagai perlindungan diri dan hak asasi manusia atau HAM berarti dengan menjalin hubungan yang baik berdasarkan hukum dan syariat agama akan terbentuk hubungan yang saling menghargai dan saling menguntungkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.